Selalu saja ada hal yang menarik jika kita membicarakan kota Purbalingga. Salah satu pesona kota Purbalingga adalah Desa Limbasari. Desa Limbasari terletak sekitar 15 km dari pusat kota Purbalingga. Terletak di Kecamatan Bobotsari, Limbasari menyimpan berbagai kekayaan yang dapat dinikmati, mulai dari potensi temuan peninggalan Neolitikum, batik tulis, wisata alam, hingga adanya cerita legenda Putri Ayu Limbasari. Terletak di lembah Gunung Tukung dan Gunung Pelana, Patrawisa merupakan sebuah bendungan atau dam yang membendung pertempuran Sungai Tuntung Gunung dan Sungai Welingi. Tidak hanya itu, air terjun mini serta sendang-sendang jernih semakin menyegarkan sesampainya di lokasi. Lalu siapakah Patrawisa? Patrawisa adalah nama salah seorang putri cantik. Dan Syekh Gandiwasi adalah seorang penyebar agama Islam asal Turki. Beliau datang kepada Panembahan Senopati di Mataram guna memohon izin untuk dapat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Usahanya memohon kepada Yang Maha Kuasa pun membuahkan hasil. Para jin menyingkir setelah sebelumnya sempat berkejaran atau dalam bahasa Jawa udak-udakan. Dan kejadian ini menghasilkan nama Desa Dagan. Peristiwa semisih atau menyingkirnya para jin membuat wilayah tersebut dikenal dengan nama Penisihan. Untuk mengetahui area yang dituju, Syekh Gandiwasi menumpangkan 2 batu sebesar rumah untuk melihat kondisi dari atas. Tempat ini berada di tanjakan tinggi sebelum Patrawisa dan dinamakan dengan Watu Tumpang. Dari sinilah perjalanan dilanjutkan ke arah hutan yang kini dikenal dengan nama Limbasari. Menurut Sekdes Limbasari, Syekh Gandiwasi kemudian memiliki putra yaitu Ketutlingi. Ketutlingi kemudian dinikahkan dengan Siti Rumbiah, putra dari sang guru. Sementara Patrawisa kabarnya meninggal dunia saat sedang membangun saluran air. Alasan inilah dibalik nama bendungan di Limbasari dinamakan Patrawisa. Pernikahan dari Ketutlingi dengan Siti Rumbiah dianugerahi 1 putra dan 1 putri, yaitu Lingi Kusuma dan Sriwasiati. Sriwasiati ini yang kemudian dikenal dengan julukan Putri Ayu Limbasari. Sriwasiati adalah putri yang dikenal cantik dan pesonanya memikat semua orang. Para adipati yang berada di sekitarnya pun terpincut dengan pesonanya dan berkeinginan untuk meminangnya. Adipati tersebut adalah Adipati Wirayuda, Adipati Wiratenaya, Adipati Wirataruna, dan Adipati Wirabraja. Lamaran yang datang secara bersamaan pun membuat Sriwasiati bingung. Lingi Kusuma, kakak Sriwasiati, mencoba mencari solusi atas kebingungan sang adik. Dan solusinya adalah siapapun yang berhasil mengalahkannya berhak menjadi suami Sriwasiati. Akhirnya, keempat adipati menyanggupi syarat yang diajukan Lingi Kusuma. Namun ternyata tak ada satupun yang dapat mengalahkan kakak Sriwasiati tersebut. Keempatnya kalah dalam pertandingan 1 lawan 1. Hingga muncullah ide untuk mengeroyok Lingi Kusuma. Pengeroyokan tersebut dengan memotong tubuh Lingi Kusuma menjadi beberapa bagian dan hal ini menjadikan Lingi Kusuma kalah. Penguburan bagian tubuh Lingi Kusuma menjadi beberapa bagian dilakukan secara terpisah karena para adipati mempercayai jika tidak dikuburkan secara terpisah, Lingi Kusuma akan bangkit kembali. Bagian kepala Lingi Kusuma dikuburkan di Sirakol Tahap. Bagian badan atau gembungnya dikuburkan di Palumbungan Dagan. Bagian kemaluannya dikuburkan di Sikontol Dusun Beji Karanganyar, sedangkan bagian kakinya dikuburkan di wilayah perbatasan Banjarsari Karangjambu dan dikenal dengan nama Lemah Jejekan. Kematian Lingi Kusuma yang tidak semestinya membuat Sriwasiati semakin bingung, sehingga Sriwasiati memohon petunjuk dari Tuhan semesta alam, dan Sriwasiati memutuskan untuk melakukan tapa pendem di dekat padepokannya. Dalam tapa pendem ini Sriwasiati menguburkan dirinya dengan seutas benang. Jika benang masih dapat ditarik, Sriwasiati masih hidup, dan jika benang sudah tidak dapat ditarik, Sriwasiati sudah tidak bernyawa. Beberapa hari kemudian, benang yang digunakan Sriwasiati tersebut sudah tidak dapat ditarik, yang artinya Sriwasiati sudah tidak bernyawa. Namun apa yang dapat diperbuat? Meski para adipati menyesal, nyawa sang putri tetap tidak dapat diselamatkan lagi. Sriwasiati mengambil langkah ini bukan tanpa alasan, karena jika salah satu dari keempat adipati menjadi pilihannya,
maka kondisi desa tempat tinggalnya akan menjadi tidak aman. Inilah bentuk pengorbanannya kepada masyarakat. Sehingga setelah kejadian ini, keluarga Putri Ayu Limbasari meninggalkan Padepokan dan menuju ke Serandil.